ke Pak Kiai Holil Nafis, kita ke Pak Nurholis lagi tadi untuk menghabiskan. Pak Nurholis ingin tahu Pak, jika memang tidak diakui oleh negara, tidak tercatat di KUA, artinya kelengkapan administrasi surat nikahnya gimana itu Pak Nurholis? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, bahwa mereka yang berbeda agama itu selama ini ya, itu tetap bisa mencatatkan perkawinan mereka. Jadi yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam. Jadi kalau misalnya lah kasusnya Mbak Ayu atau yang kemarin di Semarang gitu ya, dari yang pemberkatan itulah yang dicatatkan ke Dukcapil untuk mendapatkan akte nikah gitu. Kan itu mengacu pada ini Mas, ada edaran MI 231. Jadi bagi yang berbeda agama itu bisa harus menundukkan hukum pada salah satu pasangannya. Nah, dalam hal ini adalah kalau satu Muslim, satu Katolik, nah dia menundukkan hukum ke Katolik begitu, karena itu kan pemberkatan. Bahasa kami seperti ini Pak, kesannya itu menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya. Bukan begitu Mas, ini mereka yang menikah ini nggak ada yang pindah agama gitu loh, jadi masing-masing itu tetap pada keyakinannya. Nah, jadi pada saat pemberkatan yang Muslim itu tidak dibaptis, begitu juga sebaliknya pada saat mengikuti akad nikah yang non-Muslim juga tidak perlu mengucapkan syahadat gitu. Jadi artinya mereka kan itu dalam sebuah pernikahan itu, baik itu pada saat pemberkatan di gereja maupun akad di sebuah masjid, artinya kedua mempelai ini kan dalam agama yang berbeda, dalam keimanan yang berbeda Pak. Betul. Iya, betul. Nah, gitu. Artinya kan kemudian itu kelanjutannya bagaimana? Administrasinya bagaimana? Apakah kemudian bisa juga dicatatkan di Dukcapil? Sedangkan Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil begitu. Ya, harus satu agama itu kan tafsir yang muncul belakangan ini karena viral, Mbak. Kemarin itu ya nggak ada masalah. Artinya sebelumnya sudah ada dan kemudian dapat dicatatkan di Dukcapil. Iya betul. Jadi kami itu kan lama melakukan riset ini waktu bermitra dengan Komnas HAM pada saat itu. Jadi memang pemahaman kantor catatan sipil, kepala-kepala capil itu juga berbeda-beda. Karena itu kan tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pasangan yang berbeda agama. Yang mau menerima itu memahami undang-undang perkawinan, lalu juga edaran MA itu dengan sangat sederhana. Yang penting adalah ada bukti pengesahan dari pernikahan tersebut. Ya? Nah, karena pemain catatan sipil itu mencatat pernikahan di luar cara Islam, maka yang mereka ambil adalah pernikahan yang secara non-Islam itu. Gitu. Baik, Pak Ahmad Nurholis, lebih dari 1.400-an pasangan beda agama yang menikah begitu ya. Tadi Anda sampaikan tiap di Dukcapil itu beda-beda, ada yang mau menerima, ada yang tidak. Salah satu contohnya di mana, Pak? Betul. Ya, misalnya kemarin yang di Semarang dicatatkan gitu ya. Nah, bagi yang ditolak di catatan sipil, mereka mencari keadilan kemana? Ke pengadilan. Nah, inilah seperti yang dilakukan oleh pasangan yang di Pontianak itu, gitu. Nah, saya juga pernah mendampingi sampai ke pengadilan waktu ada pasangan Islam dan Buddha di Solo ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu seperti itu. Jadi pengadilan nanti akan menilai apakah pernikahan mereka itu sudah sah secara agama atau belum. Kalau ada bukti bahwa ada pengesahan, maka pengadilan dia akan memberikan putusan. Lalu setelah itu putusan itu dibawa lagi lah ke Dukcapil untuk mencatat perkawinan mereka. Bapak gasan lagi, Bapak kan konselor pernikahan beda agama, tapi Bapak sendiri Muslim. Artinya jika di Islam tidak diakui, solusinya di Katolik maupun di Kristen, menurut Bapak itu diakui nikah beda agama, bisa dicatatkan? Saya rasa soal pernikahan itu kan, kalau saya menikah itu kan saya tidak membutuhkan pengakuan. Yang penting menurut keyakinan saya, pernikahan saya itu sah, kan begitu Mas, gitu. Orang boleh tidak mengakui karena bisa jadi, katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama, mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan. Tapi kan ada syarat dan rukun nikah, di dalam Islam juga kan tidak tunggal kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi mereka yang memahami bahwa ini boleh, ya tentu mengakui pernikahan mereka yang menikah berbeda agama. Gitu. Oke, kalau gitu kami minta responnya dari Kiai Haji Holil Nafis dan juga tadi menanggapi bagaimanakah menurut pribadi seorang Kiai dari tafsir Al-Maidah ayat 5 yang tadi kemudian digunakan untuk mengesahkan hal ini. Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang. Maka berarti boleh. Al-aslu fil asya' al-ibaha itu dalam muamalah. Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-haram. Dalam ibadah haram. Termasuk al-aslu fil abda'. Al-abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan. Al-haram.
Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh, tapi berarti haram. Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan, apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Enggak boleh. Berbeda dengan muamalah, jual beli selama belum dilarang berarti boleh. Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pak Nurholis menyampaikan berkaitan dengan Al-Maidah ayat 5 itu al-yawma uhilla lakum at-thayyibat ya. Tentang bagaimana orang ahli kitab yang di situ diperbolehkan itu. Memang tafsirnya banyak. Ahli kitab di tempat Darul Harb itu berbeda dengan dhimmi, itu udah beda. Yang tadi sudah disampaikan antara Yahudi dan Nasrani itu yang dianggap ahli kitab. Karena kalau selain itu dianggap musyrik. Disebut wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikatin wala a'jabatkum. Jadi enggak boleh memang ke orang musyrik, orang yang menyembah pada selain Allah. Itu yang di dalam keyakinan kita, ya, di dalam memaknai ayat. Juga ada di dalam Ali Imran ayat 113 wala tumsiku bi'isamil kawafiri. Itu tidak boleh, ya ini yang diambil oleh Ibnu Umar, tidak boleh kita itu menikahi atau di bawah kita ada orang non muslim yang menjadi istri kita. Dia bilang perbedaan, oke. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama ya, Majelis Ulama jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Itu pendapat di MUI. Kemudian MUI mengatakan bahwa kalau kita melihat pada perempuan kitabiah adalah Nasrani dan Yahudi karena sama-sama punya kitab samawi. Pada nabi-nabi sebelumnya cuman syariatnya berbeda. Likullin ja'ala minhum syari'atan wa minhaja. Ada syariat yang berbeda. Maka itu pendapat. Tapi yang diambil pendapat oleh Majelis Ulama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Ini paralel dengan pendapatnya Nahdlatul Ulama di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya. Masih betul masailnya maksud saya. Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah, majelis tarjihnya, yang tadi menyangga dengan surat Ali Imran ayat 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah. Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, juga Syekh Ali Jum'ah mengatakan juga haram. Kalau yang perdebatan panjang, ada ilat, ada hikmah. Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa pada saat orang menikah itu memang urusan agama yang lebih utama. Fadfar bidzatiddin taribat yadak, itu soal agama. Maka ada maqasid syariah di situ, tujuan syariah adalah hifdzun nasl, memelihara keturunan. Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram, maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami, anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan suaminya karena tidak sah. Kalau mengatakan bapaknya berarti sah. Menurut kitab ini Syekh An-Nawawi Nihayatul Zain menyebutkan itu tidak ada hubungan nasab. Itu yang kita khawatirkan dengan maraknya nikah beda agama ini lalu dilegalkan, nanti nasab kita, hifdzun nasab menjadi hilang di antara kita. Kemudian juga kenapa kalau makanan soal Maidah itu orang ahli kita kepada kita aman-aman saja? Karena tidak berkenaan dengan nasab berikutnya itu. Hanya persoalan makanan yang itu adalah tenggang rasa yang disebut dengan kita interaksi, muamalah di antara kita. Tapi ketika pernikahan itu disebut ada ahli kitab, itu memang beda pendapat. Ada 3 pendapat, saya sebutkan ada yang memperbolehkan di situ, termasuk Syafi'i, ya Maliki juga memperbolehkan, tetapi Umar tidak memperbolehkan. Ini kita tolak ahli kitab, tapi tidak ada yang memperlebarkan ahli kitab ini kepada seluruh non muslim. Yang ada di dalam penafsiran ulama adalah al-musyrikatu itu termasuk ahli kitab. Artinya itu tidak dipergunakan, apalagi dengan seperti sekarang kondisi tidak karena terdesak. Maka muslim adalah lebih utama daripada yang muslimah, lebih utama daripada kitabiah itu. Kalau kasus Semarang dan Jakarta Pak Kiai melihat yang muslim kan perempuannya, bukan yang laki-lakinya. Menurut fatwa MUI dan keyakinan saya itu tidak sah dan haram. Maka hubungan suami istri tidak dianggap sah untuk pendapat kami. Dan juga ada yang masalah lagi adalah hukum warisnya. Di Islam itu nggak ada waris antara orang yang beda agama, apakah itu bapak dengan anaknya, dianggap bapak atau antara saudaranya atau dengan ibunya, itu ketika beda agama. Jadi ada paralel banyak mafsadah di dalamnya, maka ulama yang beri fatwa yang sekian banyak itu yang mengharamkan dan mengatakan tidak sah dalam rangka hifdzun nasl itu. Jadi ini penting juga kembali kepada barangkali undang-undang juga nomor 22 tahun 46 ya kalau nggak salah, itu bagaimana memperlakukan orang yang kira-kira menjadi penghulu itu siapa.
Kalau sudah tidak dilakukan oleh penghulu yang memang penghulu formal, itu kan ada anggaran undang-undang yang itu juga ada sanksinya. Ya, tapi bagaimana dengan kasus tadi kan disampaikan bahwa memang ada penghulu juga dalam hal ini muslim juga yang juga sudah memang berpengalaman dalam hal ini. Lah Anda memberikan pandangan seperti apa? Kalau sudah tidak sah dalam pandangan Islam, ya siapapun kan yang berhak menikahkan adalah walinya. Orang yang tidak muslim tidak terkena khitab syar'i. Orang non-muslim itu nggak kena khitab syar'i. Ngapain ada syarat-syarat saksi segala? Wong itu juga tidak ada hubungan dengan muslim. Yang ada khitab syar'i artinya ada terkena bagaimana beban syariah, ada syarat wali, saksi. Itu adalah pernikahan di dalam Islam. Kecuali memang keluar dari Islam sekalian. Jadi kalau sudah tidak sah dilakukan siapapun, itu juga tidak sah pernikahannya. Pak Nurholis, tanggapannya apa? Artinya haram dan tidak sah menurut Pak Kiai Holil. Kalau menurut Pak Nurholis? Ya, penjelasan Kiai Holil Nafis itu saya sudah lama mendengar itu. Artinya banyak ulama juga yang menyampaikan itu kan, mungkin dari 25 tahun yang lalu lah. Atau tepatnya itu dulu saya pun berpandangan demikian gitu ya, bahwa pernikahan dengan non-Islam itu tidak diperbolehkan. Paling enggak sampai pada saat saya selesai sekolah madrasah aliyah lah, kira-kira gitu. Lalu kemudian kan saya tidak pernah berhenti belajar, sampai sekarang juga belajar gitu. Nah dari situlah kemudian baru saya tahu bahwa wawasan di dalam Islam terkait dengan pernikahan beda agama itu sangat luas begitu. Karena itu menurut saya kalau ini berhenti pada perdebatan fikih ya memang ya lagi-lagi yang memiliki pemahaman seperti Kiai Holil ya itu kita hormati, saya hargai juga gitu. Ya artinya ya jangan sampai menikah dengan berbeda agama kan begitu kan. Tapi bagi mereka yang mengikuti pandangan yang bolehkan, nah tentu kan tidak bisa dinafikan juga. Mereka bisa melakukan itu gitu. Jadi dalam hal ini adalah ada kemajemukan pandangan di dalam Islam, karena itu ya tidak harus seragam, kira-kira begitu. Kita saling menghargai dan menghormati. Kalau saya prinsipnya adalah begitu. Katakanlah Kiai Holil pandangnya begitu, ya itu harus kita hormati gitu. Nggak bisa juga kan dipaksa. Tapi untuk kan ada aturan yang terikat, Pak Nurholis, ada aturan gitu, yang terikat yang harusnya dipatuhi. Ada aturan terikat yang namanya agama tercantum dalam Al-Quran. Kenapa Anda masih melihat bahwa masih ada itu celah? Aturan yang mana? Tadi sudah dijelaskan lengkap Pak sama Pak Kiai Holil, Pak. Ya, aturan yang mana itu? Pak Kiai. Aturannya yang bahwa musyrikat itu dengan muslimah, ya musyrik dengan muslimah itu tidak ada sepanjang pembacaan saya yang memperbolehkan. Anda kira-kira ngikutin imam yang mana kira-kira? Menurut Anda ngikutin imam yang mana? Saya kepengen tahu. Yang itu artinya kitabiah kepada semuanya. Kemudian kalau tidak ada di Al-Quran berarti boleh. Artinya asal hubungan suami istri itu awalnya adalah boleh. Maka sepanjang tidak ada ayat yang melarang maka berarti boleh. Saya kepengen tahu di mana Anda bisa baca itu referensinya. Nah gini, pemahaman saya kan kalau yang dilarang itu adalah kalau kita menikah dengan orang musyrik maupun orang kafir. Nah itu jelas sekali itu dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 221, lalu Al-Mumtahanah 10 kan begitu kan. Nah di Al-Maidah itu kan membolehkan manakala kita menikah dengan ahlul kitab begitu. Nah ahlul kitab ini jadi non muslim itu tidak serta-merta bisa kita sebut sebagai musyrik atau kafir. Karena oleh Al-Quran itu dihormati dengan menyebutnya sebagai ahlul kitab yang boleh dinikahi. Paling tidak kalau kita menggunakan pendekatan tekstual gitu ya. Kalau ahli kitab saya memahami itu ada khilafi ya kalau ahli kitab. Tapi yang tadi dikiaskan pada sebaliknya bahwa perempuan muslimah bisa dengan musyrik itu, bahwa asal dari pernikahan itu boleh. Hubungannya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran maka menjadi boleh. Saya pengen tahu referensi itu baca di mana. Kalau Anda dulu aliyah sudah seperti saya lah atau seperti Syekh Ali Jum'ah lah, kira-kira kan saya Al-Azhar lah. Sekarang saya pengen tahu Anda yang sudah lebih banyak baca itu di mana bukunya. Saya pengen baca benar. Saya sepanjang atau sependek bacaan saya sebelum dapat itu bahwa al-aslu fil aqda al-halal. Saya kepengen tahu di mana itu. Iya, itu akan menjadi kaidah hukum yang umum kan bahwa segala sesuatu itu boleh sepanjang itu tidak ada nas itu mas, itu muamalah mas. Kalau ibadah nggak bisa, ibadah nah, dan juga kemaluan perempuan tuh haram mas awalnya mas, nggak halal. Bukan. Nah soal muamalah atau ibadah ini juga kan tidak sama pandangan di nggak sama semua, sama semua. Saya ini
Terus terang saya kalau sampai dokter, saya juga belajar dari banyak, nggak ada. Ya. Yang asal fil ibadah itu al halal itu nggak ada, Mas. Sampai sekarang saya belum pernah nemu. Saya S1, S2 syariah belum pernah nemu itu. Kalau Anda mengatakan ada, itu ada di mana? Saya pengen tahu baca. Kalau itu orang memang kompeten jadiin referensi. Monggo. Di mana kira-kira baca bukunya dan imamnya siapa? Sampaikan adalah bahwa gini. Yang tadi kenapa saya soal muamalah ibadah, pertanyaan saya kan kalau dalam pandangan Kiai Khalil, pernikahan itu masuk dalam ruang ibadah atau muamalah, Kiai? Masuk dianah. Masuk diniyah, bukan dianah. Ada ikatan keagamaan, mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu ada ranah akadnya, hubungannya adalah muamalah, kemudian akadnya ada pada ranah keagamaan, maka sahnya menurut agama. Itu bukan karena al aslu fil ardh al haram. Kemaluan perempuan pada dasarnya adalah haram. Tidak ada yang halal. Maka kalau tidak disebutkan di dalam tata cara Al-Qur'an, maka berarti haram, bukan berarti boleh. Saya pengen tahu yang Anda mengatakan ya, asalnya itu boleh, di mana baca bukunya? Silakan Pak Nurholis. Keluarkan. Monggo, saya mau baca. Barangkali saya belum baca kitab itu, dan imam siapa? Ya itu kan kaidah hukum, kaidah usul fikih ya yang biasa digunakan oleh para fuqaha gitu. Nah, saya lupa itu di mana, tapi di dalam saya akan menulis juga buku khusus tentang pernikahan beda agama. Itu ada 5 ya gitu ya. Dan nanti saya kira saya bisa baca lagi di sana. Tapi prinsipnya adalah bahwa memang sekali lagi terkait dengan pernikahan beda agama, yaitu ada tiga pandangan itu begitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita menghormati, menghargai bagi mereka yang memiliki pemahaman bahwa itu dilarang gitu loh. Tetapi juga kita tidak boleh menafikan bagi orang yang mengikuti pandangan yang membolehkan. Itu maksud saya. Pandangan yang membolehkan ini kan harus ada dasar. Saya juga tidak dalam menafikan, syariat, ya, saya berarti tidak menghargai Mas Nurholis, saya menghargai. Ya. Tapi dalam tradisi Islam itu ada 2, Mas. Yang pertama adalah sihatul nakli, yang kedua adalah sihatul fahmi. Pertama, sihatul nakli artinya ada memang nukil kutipan yang itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pemahaman yang benar. Maka sihatun nakli kita sudah sama-sama merujuk pada Al-Quran. Di surah Al-Ma'idah juga ada. Lagi nanti dikaitkan dengan semuanya Al-Mumtahin ayat 10 itu juga bisa dikaitkan. Kemudian ketika Al-Kitabiyah itu dilebarkan kepada musyrik, saya belum pernah menemukan imam yang perbolehkan. Tadi sampai udah nggak bisa memberikan referensi berkenaan dengan al-aslu fil ardh adalah halal. Karena tidak ada dalam Al-Quran berarti boleh. Itu sampai tidak bisa memberikan referensinya sampai sekarang. Yang kedua saya akan masuk kepada di mana Anda baca bahwa kitabiyah diantaranya adalah musyrikah. Karena para ulama pun masih memasukkan majusi masuk pada musyrikah, bukan masuk pada kitabiyah. Saya pengen tahu yang Anda baca, silahkan Anda, saya hormati pendapat Anda, tapi jangan berpendapat pribadi tanpa ada rujukan. Karena kita kan juga kalau belajar agama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kita tidak punya sandaran, tidak ada guru di dalam belajar ilmu agama, ya bisa ngomong apa saja. Kan ada pendapat. Pendapat siapa? Ya kalau pendapat orang tidak representatif, kalau kita nulis dulu disertasi, itu tidak kembali kepada referensi yang muktamad, itu disalahkan. Baik. Atau orang nulis disertasi referensinya pada skripsi, itu enggak apple to apple. Maka saya kembali pada fatwanya Syekhul Azhar, saya fatwanya pada NU, ulama-ulama yang di Muhammadiyah. Oleh karena itu saya ingin tahu yang dibaca oleh Anda boleh pandangan-pandangan itu ulamanya siapa dan bukunya apa biar saya bisa memberikan Pak Nurholis boleh ditahan dulu, kita jawab usai jeda ya.